Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my YouTube channel Teman Bercerita. Cerita kali ini aku akan membawakan salah satu pengalaman horor dari teman aku lagi, guys. Dan cerita kali ini dialami oleh teman aku, namanya Roni. Langsung saja yuk kita ke ceritanya. Jadi Roni ini adalah salah satu teman kantor aku, guys, yang mengalami pengalaman horor di tempat kerja dia yang dulu. Jadi dulu Roni ini bekerja sebagai debt collector di salah satu perusahaan jual beli kendaraan. Nah, Roni ini kerjanya memang menagih tagihan para nasabah yang sudah telat bayar tagihan. Suatu ketika Roni menagih ke salah satu nasabahnya yang memang udah telat bayar. Sebut aja namanya Ibu Ida. Ibu Ida ini seorang janda yang memiliki satu orang anak bernama Satria yang masih duduk di bangku SMA. Ibu Ida ini kesehariannya bekerja sebagai penjual nasi uduk di daerahnya. Awalnya Ibu Ida selalu rutin membayar tagihan sepeda motor yang dibelinya dengan sistem kredit selama 3 tahun. Sebelum jatuh tempo, Ibu Ida selalu bayar kewajibannya. Bahkan Ibu Ida juga sering membayar tagihannya secara langsung 2 bulan. Selain alasannya biar cepat selesai dan ada uang, warung nasi uduk Ibu Ida ini juga lumayan laris banget, guys. Roni juga selalu santai setiap kali menagih tagihan yang dimiliki Ibu Ida. Karena Ibu Ida ini termasuk salah satu nasabah yang sangat royal kalau masalah tagihan. Gak pernah nunggak sama sekali, guys. Jadi Roni gak pernah ngoyo setiap kali nagih ke Ibu Ida. Suatu ketika Ibu Ida mengalami masa-masa sulit. Warungnya mulai sepi dan tagihan yang dia miliki mulai menumpuk hingga nyaris tidak bisa membayar tagihannya. Roni merasa tidak enak setiap kali menagih tagihan Ibu Ida yang sudah telat 3 bulan di tahun kedua. Roni merasa tidak enak karena di tahun pertama Ibu Ida selalu tepat waktu untuk membayar tagihan yang dimilikinya. Bahkan Roni selalu dikasih uang bensin setiap kali menagih tagihan ke Ibu Ida. Suatu ketika Ibu Ida kembali diberikan cobaan dalam hidupnya. Satria, anak semata wayangnya, mengalami kecelakaan dan tidak bisa diselamatkan. Namun sepeda motor yang dipakai oleh Satria tidak mengalami kerusakan yang cukup parah, guys. Ibu Ida semakin terpuruk dan tidak tahu lagi harus bagaimana untuk membayar semua tagihan dan denda yang harus ia selesaikan. Singkat cerita, sudah hampir 5 bulan ini Ibu Ida tidak bisa membayar tagihannya. Dan denda semakin bertambah. Roni hampir setiap 2 hari sekali datang ke warung Ibu Ida untuk menagih tagihan. Karena Ibu Ida tidak bisa membayar tagihan dan sudah telat 5 bulan, Roni menyampaikan kalau motor yang diambilnya dengan sistem kredit harus diambil kembali oleh pihak perusahaan. Ibu Ida merasa bingung dan tidak mau sepeda motor kesayangan anaknya diambil kembali. Ibu Ida meminta Roni agar membantunya untuk memberikan kesempatan atau keringanan waktu 1 bulan untuk Ibu Ida, agar dia bisa membayar. Ibu Ida berjanji akan segera membayar tagihan begitu uang sudah ada sebelum waktunya. Roni pun bersedia membantu Ibu Ida untuk bantu menyampaikan permintaan Ibu Ida ke pimpinan. Dengan catatan waktu yang sudah ditetapkan. Jika Ibu Ida tidak bisa membayar, terpaksa sepeda motor harus disita, guys. Sejak kepergian Satria, setiap kali Roni menagih tagihan ke Ibu Ida, Roni tidak pernah mendapatkan pengalaman atau hal-hal aneh setiap kali menagih ke Ibu Ida. Entah kenapa, mendekati hari yang sudah disepakati oleh Ibu Ida dan Roni selalu dibayangi rasa ketakutan setiap kali mau menagih ke rumah Ibu Ida. Setiap kali mau ke warung Ibu Ida, Roni tidak jadi ke Ibu Ida. Padahal sudah dijadwalkan untuk kunjungan sekaligus menanyakan perihal apakah tagihannya sudah siap untuk dibayarkan. Rasa ketakutan yang dirasakan Roni sangat aneh, guys. Padahal dia seorang debt collector yang tugasnya memang menagih nasabah yang telat bayar. Bahkan untuk menagih ke Ibu Ida aja Roni tidak berani, guys. Padahal Roni sering bertemu dengan Ibu Ida setiap kali menjalankan tugasnya sebagai debt collector. Hari yang sudah dijadwalkan Roni untuk bertemu Ibu Ida pun akhirnya batal. Roni tidak jadi menemui Ibu Ida. Dan masih ada sisa 2 hari sebelum waktu yang diberikan Ibu Ida oleh pimpinan tempat kerja Roni habis.
Roni kembali menjadwalkan kunjungan ke warung Ibu Ida dan mempersiapkan diri untuk mendatangi Ibu Ida besok. Malam pun datang guys, dan Roni pun bersiap-siap untuk tidur. Namun baru memejamkan mata, Roni mendengar suara-suara klakson dan knalpot yang dimainkan berulang-ulang layaknya orang yang sedang konvoi di depan pagar rumahnya. Tapi setelah dilihat dari jendela, tidak ada suara motor dan knalpot di depan rumah guys. Bahkan satu motor lewat pun tidak ada. Jalanan depan rumahnya sepi, karena sudah hampir jam 10 malam. Roni pun kembali ke kamar dan mencoba untuk tidur kembali. Baru beberapa saat memejamkan mata, Roni dimimpikan sosok laki-laki yang tidak begitu jelas siapa sudah tergeletak berlumuran darah. Roni pun terbangun dari tidurnya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 1 pagi, Roni masih terjaga. Roni berusaha untuk memejamkan matanya agar tertidur. Namun Roni tidak bisa tertidur dengan pulas. Ia merasakan seperti ada sosok laki-laki yang ada di dalam mimpinya tadi guys. Roni pun tidak tahu siapa sosok anak laki-laki tersebut. Setelah mencoba berdoa dan merasa tenang, akhirnya Roni mulai mengantuk dan melanjutkan tidurnya kembali. Namun malam ini tidak berpihak kepada Roni. Roni kembali bermimpi didatangi sosok anak laki-laki yang tidak dikenalnya tadi. Anak laki-laki itu berucap kepada Roni dengan posisi membelakangi, jadi hanya bagian belakang punggungnya yang kelihatan sambil berkata, "Tolong jangan ambil motor saya bang, besok ibu bayar." Roni pun kaget dan terbangun tepat di jam 4 subuh. Setelah sholat subuh, Roni duduk sambil minum kopi dan rokok di teras rumahnya. Kebiasaan yang biasa dia lakukan setelah sholat subuh. Sambil bertanya-tanya arti mimpi yang baru saja dia alami, sebenarnya siapa sih sosok anak laki-laki tersebut? Tak butuh waktu lama, Roni pun langsung tertuju dengan satu nama, yaitu Satria, anak dari Ibu Ida yang meninggal karena kecelakaan. Setelah dimimpikan sosok anak Ibu Ida, Roni pun semakin merasa ketakutan setiap kali mau ke rumah Ibu Ida. Padahal hari ini jadwal untuk ke rumah Ibu Ida. Sebelum ke Ibu Ida, Roni menemui nasabah lain yang harus ia datangi. Setelah selesai menemui nasabah tadi, sekarang giliran rumah Ibu Ida. Namun Roni malah ke rumah nasabah lain yang harusnya dijadwalkan setelah menemui Ibu Ida. Roni sudah selesai dengan nasabah yang lain, dan waktu yang dijadwalkan untuk Ibu Ida juga sudah lewat. Roni bingung antara mau ke rumah Ibu Ida atau enggak, karena waktunya sudah lewat. Roni pun mengambil ponselnya untuk menghubungi Ibu Ida kalau dia tidak jadi ke rumah Ibu Ida dengan alasan ada kerjaan di kantor. Jadi nanti temannya yang akan menggantikan. Namun sebelum Roni menelpon Ibu Ida menghubungi Roni duluan kalau Ibu Ida sudah menunggu dari tadi mau melunasi tagihannya, tetapi tidak datang-datang. Roni pun merasa tidak enak sama Ibu Ida, dan Roni pun memberi alasan kalau dia sedang ada urusan mendadak dengan pimpinannya. Mendengar Ibu Ida sudah menunggu, Roni pun mengatakan akan segera ke rumah Ibu Ida. Selama perjalanan ke rumah Ibu Ida, Roni berpikir dan melamun tentang mimpi semalam. Namun temannya menyadarkan Roni dari lamunannya. Kebetulan saat itu Roni sedang bersama Dimas, teman sesama debt collector yang biasa mendatangi nasabah bersama Roni. Sampailah Roni dan Dimas di warung Ibu Ida yang tidak jauh dari rumahnya. Warung Ibu Ida siang ini lumayan ramai. Beberapa bulan lalu, warungnya sepi pengunjung sampai Ibu Ida tidak bisa membayar tagihannya. Roni pun langsung menyapa Ibu Ida. Roni dan Dimas disambut Ibu Ida dengan baik, bahkan disuguhi makanan yang diberikan secara gratis seperti biasanya. Ibu Ida langsung ke pokok tujuannya yang akan melunasi semua tagihannya tanpa menunda-nunda lagi. Semua tagihan Ibu Ida dan berikut bunganya dibayar lunas hingga tahun terakhir. Ibu Ida pun tidak punya hutang lagi guys. Di sela-sela obrolan, Roni menyampaikan kepada Ibu Ida kalau semalam ia dimimpikan sosok anak laki-laki. Dia berkata
"Jangan ambil motor saya. Besok ibu saya bayar." Sepertinya itu Satria, Bu. Sontak Ibu Ida pun kaget dengan cerita Roni. Ibu Ida pun bercerita kepada Roni kalau semalam Ibu Ida juga didatangi almarhum anaknya dalam mimpi kalau dia yang akan melunasi hutang ibunya. Saya terbangun dan masuk ke kamar anak saya. Saya duduk di meja belajar anak saya sambil menangis. Tanpa sadar saya membuka laci meja belajar anak saya. Ternyata dia memiliki tabungan yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan bisa untuk melunasi hutang saya. Ternyata selama ini anak saya menabung. Dia menyisihkan uang sakunya dan bekerja di pabrik omnya setelah pulang sekolah. Uang yang selama ini dia dapatkan, dia tabung karena anak saya ingin membeli sepeda motor. Karena merasa kasihan, Ibu Ida pun membelikan sepeda motor untuk Satria. Sebelum Ibu Ida tahu kalau anaknya selama ini menabung untuk membeli sepeda motor sendiri. Roni pun berkata ke Ibu Ida, ternyata Satria sudah mempersiapkan semua untuk Ibu Ida. Dia tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Nah, itu dia cerita dari Roni. Pengalaman yang tidak pernah bisa dia lupakan. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran kalau apa yang ingin kita inginkan harus kita perjuangkan sendiri. Jangan pernah menyusahkan orang lain demi mewujudkan keinginan kita. Oke guys, sampai di sini aja teman bercerita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di teman bercerita lainnya.